menentukan akar persamaan kuadrat di mana A-nya sama dengan 1 dengan cara memfaktorkan, yuk, anak-anak harus memperhatikan hal berikut. Persamaan kuadrat dalam variabel X adalah persamaan yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C merupakan bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian dalam persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A adalah koefisien dari X kuadrat yang ini ya. Kemudian B adalah koefisien dari X, ini B ya, koefisien dari X. Dan C adalah suku tetapan atau konstanta, ini C ya, konstanta atau suku tetapan. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mencari akar persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A-nya adalah 1. Oke, rumus pemfaktoran adalah AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah Q sama dengan 0 ya. Oke, ini rumus pemfaktorannya ya, AX ditambah P dikalikan AX ditambah Q sama dengan 0. Yuk kita lihat contoh di sini. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari tiap persamaan berikut ini. Yang A, X pangkat 2 atau X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari A-nya di sini. Adalah berapa nih A-nya nih ya? A-nya adalah 1. Kalau tidak ada angkanya di sini, yang X kuadrat ya, koefisiennya tidak ada angkanya, ini artinya 1 ya. Oke. Kemudian negatif 5 adalah B, maka B-nya adalah negatif 5, dan 6 adalah C ya, C-nya adalah 6. Oke, kemudian kita cari juga AC. AC, A dikali C. A dikali C berarti 1 dikali 6 ya, sama dengan 6. Oke. Selanjutnya, untuk menentukan nilai P dan Q, kita cari dulu faktor dari 6 yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5 ya. Oke, yuk kita cari faktor dari 6-nya. Jadi sini 6 itu sama dengan 1 dikali 6, kemudian 2 dikali 3, kemudian juga negatif 1 dikali negatif 6, kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Ini semuanya hasilnya 6 ya. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Negatif 1 kali negatif 6, 6. Negatif 2 dikali negatif 3, 6. Oke. Nah, angka-angka ini adalah merupakan faktor dari 6 ya. Oke, negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 6, 3, 2, dan 1. Ini adalah faktor dari 6. Nah, langkah selanjutnya kita mencari dua angka dari faktor 6 ini yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Oke, sebagaimana kita ketahui kalau dikalikan seperti ini ya, sama nanti 1 kali 6 sama dengan 6, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian negatif 1 kali negatif 6 juga sama dengan 6, kemudian negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Syarat yang pertama, jika dikalikan sama dengan 6 sudah ketemu angka-angkanya. 1 dengan 6, 2 dengan 3, negatif 1 dengan negatif 6, negatif 2 dengan negatif 3 juga sama dengan 6. Ini syarat yang pertama. Tapi di sini ada syarat yang kedua. Dua angka ini jika dijumlahkan harus negatif 5. Oke, kita cari yuk. Yang pertama adalah 1 dengan 6. Berarti di sini 1 ditambah 6 sama dengan 7. Ternyata tidak memenuhi syarat, harus negatif 5. Kemudian yang kedua, 2 dengan 3 ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Juga tidak memenuhi syarat. Di sini negatif 5 ya, bukan 5. Kemudian yang ketiga, yang ini nih, negatif 1 dengan 6. Negatif 1 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 7. Ini juga tidak memenuhi syarat. Berarti kemungkinannya yang ini nih, kemungkinan besar udah pasti ya. Oke, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Jadi dua angka yang memenuhi syarat yang jika dikalikan 6 dan dijumlahkan negatif 5 adalah negatif 2 dan negatif 3. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Kenapa? Karena negatif 2
dengan negatif 3 jika dikalikan hasilnya 6. Dan negatif 2 dengan negatif 3 jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Pas dengan yang ini kan, jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Oke anak-anak, bagaimana? Paham? Jelas? Oke, yang jelas matematik itu asyik dan menyenangkan ya. Oke, baik anak-anak, faktor dari 6 yang kalian sudah cari tadi, yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 5 dan jika dikalikan hasilnya 6 adalah negatif 2 dan 3. Dengan demikian kita peroleh P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya negatif 3. Atau dibalik juga boleh, P-nya sama dengan negatif 3 dan Q-nya sama dengan negatif 2. Oke, jadi terserah mau P-nya negatif 2 atau P-nya negatif 3, Q-nya negatif 3 atau Q-nya negatif 2, boleh dibolak-balik ya. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai A, P, dan Q ke rumus pemfaktoran. Sebagaimana di awal bahwa A-nya kita ketahui adalah 1 ya. Kemudian P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya adalah negatif 3. Oke, kita substitusikan A, P, dan Q-nya ini. Setiap A kita ganti dengan 1, P diganti dengan negatif 2, dan Q diganti dengan negatif 3. Rumus pemfaktorannya adalah AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah Q. Kita masukkan A-nya di sini 1 ya. Oke, karena 1 tidak usah ditulis, cukup X-nya saja. Kemudian P-nya adalah negatif 2, maka di sini kita tulis negatif 2. Kemudian sini AX lagi, A-nya 1, maka cukup X saja ya. Kemudian Q-nya adalah negatif 3, di sini kita tulis negatif 3 sama dengan 0. Nah, kemudian tertulis seperti ini, X dikurangi 2 dan X dikurangi 3 ya sama dengan 0. Kita cari X dikurangi 2 sama dengan 0 ya, satu persatu dulu. Kemudian nanti X dikurangi 3 nya. Sekarang cari X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X nya adalah 2. Nah, karena negatif 2 nya pindah ke ruas yang kanan, maka tanda negatifnya berubah menjadi positif. Kebalikannya ya, kalau tadinya positif pindah ke ruas sebelahnya maka menjadi negatif. Kalau tadinya pembagian maka jadi perkalian, atau perkalian jadi pembagian, kebalikannya ya. Oke, jelas anak-anak ya. Oke, selanjutnya X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, tentu di sini adalah 3 ya. Oke, dengan demikian X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Jadi akar dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah 2 atau 3 ya. Nah, inilah akar-akarnya 2 atau 3. Ini jawabannya ya, 2 atau 3. Yang benar. Oke, mau bukti? Ayo kita buktikan. Yang jelas matematika itu pelajaran nyata, ilmu nyata ya, ilmu pasti, bukan ilmu sulap ya. Oke, kita lihat di sini. Kita substitusikan ya, 2 atau 3 kebersamaan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Oke, satu persatu kita X-nya diganti dengan 2 dulu ya, nanti yang berikutnya dengan 3. 2-nya dimasukkan ke persamaannya, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. X-nya diganti dengan 2 ya. Nah, di sini tulis 2 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2, karena sini 5X itu 5 dikali X, berarti 5 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian dikurangi 5 dikali 2, negatif 5 dikali 2 atau dikurangi 5 dikali 2. 5 kali 2 adalah 10, sehingga dikurangi 10 tambah 6 sama dengan 0. 4 dikurangi 10, negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Oke, di sini jelas terbukti kan? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 3 ya. Kita masukkan 3-nya di sini. X-nya kita ganti dengan 3 ya. Oke. Sehingga tertulis 3 pangkat 2, X-nya diganti dengan 3. Dikurangi 5 dikali 3, X-nya diganti dengan 3. Ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 5 kali 3, 15 ditambah 6. 9 dikurangi 15, negatif